Faris dan Faza pun secara bersamaan melihat ke arah pintu. Faza memberi kode kepada Faris untuk membuka pintu itu. Saat Faris membuka pintu, dia tampak kaget ketika melihat dua orang laki-laki berdiri di hadapannya, yaitu Bapak Kepala Desa dan ajudannya. "Pak Desa?" kata Faris kaget. Pak Desa dan ajudannya tersenyum. "Mohon maaf, Mas Faris, kami tiba-tiba datang kemari tanpa memberitahu Mas Faris." Faris pun tersenyum. "Oh, tidak apa-apa, Pak. Silahkan masuk." Setelah Pak Kepala Desa dan juga ajudannya masuk ke dalam rumah Faris, Faris mempersilahkan Pak Kepala Desa dan ajudannya untuk duduk. Pak Kepala Desa berkata, "Sebenarnya beberapa bulan yang lalu kami datang kemari untuk menemui Mas Faris dan juga Mbak Faza." Faris kemudian berkata, "Oh iya Pak, beberapa bulan yang lalu saya dan istri saya berada di kota." Pak Kepala Desa kembali berkata, "Sebenarnya kami datang kemari untuk meminta tolong kepada Mbak Faza." Faris lalu tersenyum. "Baik Pak, sebentar saya panggilkan." Namun sebelum Faris berdiri dari tempat duduknya, Faza datang membawa minuman dan juga sepiring biskuit. "Silahkan Pak, diminum tehnya," kata Faza. Pak Kepala Desa, ajudannya dan juga Faris tersenyum melihat Faza. "Terima kasih Mbak Faza," jawab Pak Kepala Desa. Faris kemudian mengajak Faza untuk duduk di sampingnya. "Sayang, Pak Kepala Desa dan juga ajudannya datang kemari untuk bertemu denganmu." Faza tampak gembira. "Benarkah?" Faris mengangguk tersenyum. Pak Kepala Desa pun tersenyum dan mengutarakan maksudnya kepada Faza. "Begini Mbak Faza, beberapa bulan yang lalu kami datang kemari untuk menemui Mbak Faza dan ingin meminta tolong. Tetapi ternyata Mbak Faza dan Mas Faris tinggal di kota." Faza mengangguk membenarkan perkataan Pak Desa. Pak Desa kembali berkata, "Tanpa sengaja, tadi kami bertemu dengan ayah Mas Faris dan beliau mengatakan kepada kami bahwa Mas Faris dan Mbak Faza sudah kembali ke desa ini lagi. Jadi dengan semangat, kami langsung datang kemari untuk menemui Mas Faris dan Mbak Faza. Jadi begini Mbak Faza, beberapa bulan yang lalu, kami telah membangun sebuah sekolah khusus untuk anak-anak usia 2 tahun sampai 6 tahun sebelum mereka memasuki sekolah SD. Tetapi kami sedikit bingung untuk mencari seseorang yang bisa mengelola sekolah itu." Faris dan Faza terlihat begitu serius mendengarkan cerita Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa kembali melanjutkan ceritanya. "Lalu, beberapa orang mengusulkan kepada kami bahwa orang yang tepat untuk mengelola sekolah anak usia dini seperti yang kami inginkan adalah perempuan. Lalu saya berusaha mencari kira-kira di desa ini perempuan mana yang bisa mengelola sekolah tersebut. Dan beberapa orang menyebut nama Mbak Faza. Dan mereka mengusulkan kepada saya untuk mengajak Mbak Faza mengelola sekolah itu." Faris dan Faza saling berpandangan, lalu tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Kepala Desa. Sebelum Faris dan Faza mengatakan sesuatu, Pak Kepala Desa melanjutkan perkataannya. "Selain karena Mbak Faza adalah seorang wanita, Mbak Faza juga mempunyai pendidikan yang tinggi. Jadi, kami mohon kepada Mbak Faza agar mau menerima tawaran ini." Dengan perasaan bahagia, Faza melirik Faris lalu berkata, "Kalau saya, tergantung keputusan dari suami, Pak. Jika suami saya mengizinkan saya, maka saya siap."
Faris tersenyum bahagia mendengar perkataan Faza. Kalau keputusan dari saya sangat setuju. Karena ini adalah hal yang sangat baik. Tentu saja, saya mengizinkan istri saya untuk menerima tawaran ini, Pak. Mungkin ini adalah salah satu jawaban dari pertanyaan istri saya yang pernah dulu dia utarakan ketika melihat beberapa anak kecil yang sedang lewat dari sawah mereka dengan membawa kayu bakar, ada yang membawa sayuran, dan juga anak yang usianya mungkin kurang lebih 3 tahun membawa air minum dengan pakaian yang sangat kotor. Faris kembali melanjutkan perkataannya sambil menggenggam tangan Faza yang saat itu tersenyum. Sayang, inilah saatnya kamu memanfaatkan pendidikanmu untuk orang lain. Pasti sangat menyenangkan bermain dan belajar bersama dengan anak-anak seperti itu. Faza mengangguk. Pak Kepala Desa dan ajudannya pun tersenyum. Pak Kepala Desa lalu berkata, "Jadi, apakah ini artinya Mas Faris dan Mbak Faza siap untuk membantu kami dalam mencerdaskan anak-anak kita di desa ini?" Faris dan Faza mengangguk. "Saya siap, Pak. Semoga saya diberi kemudahan dan saya mohon bimbingan dari Bapak," kata Faza. Pak Kepala Desa dan ajudannya tampak begitu bahagia. "Terima kasih banyak Mas Faris, Mbak Faza, karena sudah mau menerima tawaran ini untuk membantu kami. Kami juga selalu mendoakan, semoga semuanya diberi kemudahan dan kelancaran. Program kita ini sukses untuk mencerdaskan anak kita di desa, mulai dari usia dini. Apapun kesulitan dan apapun kebutuhan Mbak Faza dalam mengembangkan sekolah itu, jangan pernah merasa sungkan. Katakan saja kepada kami." Setelah kepergian Pak Kepala Desa dan ajudannya, Faris langsung kembali memeluk dan menggendong Faza keliling rumah mereka. Mereka tampak begitu bahagia. Mereka tidak pernah menyangka mereka baru saja tiba di rumah, namun kebahagiaan telah menghampiri mereka. "Sayang, aku benar-benar sangat bahagia. Aku tidak menyangka aku akan menghabiskan hari-hariku bersama dengan anak-anak. Pasti sangat menyenangkan bersama dengan mereka." Faris menurunkan Faza dan menatapnya. "Tentu saja sayang, mereka itu adalah anak-anak yang sangat polos dan menggemaskan." Keesokan harinya, Faza mulai bekerja dibantu dengan beberapa remaja putri di desanya. Faza dan beberapa remaja itu mulai mengumpulkan data anak-anak yang kira-kira masih berusia 2 tahun sampai 6 tahun. Setelah kurang lebih 1 minggu mereka mencari murid, akhirnya terkumpullah beberapa anak-anak yang begitu antusias datang ke sekolah baru mereka. Faza tampak begitu bahagia. Setiap kali pulang bekerja, Faza selalu bercerita dengan penuh semangat kepada Faris tentang hari-hari yang dia lewati di sekolah bersama anak-anak itu. Faris menatap Faza sambil membelai wajahnya. "Sadarkah kamu sayang, betapa Tuhan sayang pada kita? Dia tidak memberi kita satu anak, tetapi sangat banyak anak. Sampai-sampai kamu tidak bisa menghitungnya dalam waktu 1 menit. Bahkan kamu tidak punya waktu untuk beristirahat karena mengajari mereka." Faza tersenyum lalu memeluk Faris. Dalam pelukan Faris, Faza berkata, "Iya sayang, aku sangat bersyukur dengan semua ini. Mereka membuatku lupa dengan semua kesedihan yang ada. Aku sangat bahagia sayang." Sebelum mereka tidur, Faza kembali menceritakan kejadian-kejadian lucu yang terjadi di sekolahnya pada Faris.
Apakah kamu tahu sayang? Tadi di sekolah, ada anak yang berdiri di pojok kelas. Lalu aku mendekatinya dan bertanya, "Ada apa nak? Kenapa kamu tidak mau ikut bergabung bermain bersama teman-temanmu?" Tetapi dia hanya diam saja. Lalu air matanya mengalir begitu deras dari kedua pipinya. Lama-kelamaan, dia menangis histeris, dan aku berusaha untuk menenangkannya dengan memeluknya. Tetapi apa yang terjadi sayang? Aku mencium aroma yang sangat aneh. Faris mengerutkan keningnya. Aroma aneh bagaimana sayang? Faza melanjutkan ceritanya sambil tertawa. Ternyata anak itu sedang pup sayang, dan dia takut mengatakannya kepada kami guru-guru di sana. Kini bukan hanya Faza yang tertawa, tetapi Faris juga ikut tertawa. Setelah beberapa bulan bekerja di sekolah itu, suatu hari Faza merasa sangat lelah dan pusing. Guru-guru di sana menyarankan Faza untuk pulang ke rumah. Namun belum juga Faza beranjak dari tempatnya, Faza jatuh pingsan.